Di tempat yang gelap gulita, Jen sadar dari pingsannya. Dalam keadaan tangan sudah terikat, Jen melihat ke atas ada cahaya, kemudian meminta tolong. Lalu ada yang datang, itu adalah penjual gelang di kota. Dia memberikan ember berisi air dan apel. Setelah itu dia mengulurkan tangga. Ketika Jen naik ke atas, sudah ada teman-temannya. Kemudian mereka berempat dibawa pergi ke dalam sebuah ruangan, dan mereka disuruh berlutut di sana. Lalu, seseorang yang duduk di kursi mengatakan, bahwa ini adalah pengadilan atas sebuah pemufakatan, di mana hanya Jen yang boleh bicara. Jika ada pertanyaan, penjual gelang yang akan menjawab, dia adalah putriku. Lalu, Louis terlihat bicara, dan mereka menutup mulutnya, dan mengancam, siapa yang bicara lagi selain Jen, akan kehilangan lidah. Kemudian, hakim memanggil seorang pria bernama Hobbs. Dan Hobbs maju memberikan saksi. Hobbs mengatakan, saat di kota ada melempar botol padanya, dan mengeluarkan kata tidak sopan. Lalu Hobbs kembali ke belakang, dan hakim memanggil pria bernama Morgan. Morgan memberikan saksi, dia sedang berburu bersama saudaranya, dan saat mengecek perangkap. Di situ sudah ada Adam dengan keadaan pingsan. Lalu, kami bawa turun gunung, berencana mengembalikan dia di tempat masuk lubang. Namun, yang terjadi di tengah perjalanan, Adam mewafatkan saudaraku. Kemudian hakim bertanya pada Jen, tentang kebenaran cerita itu, dan memperingatkannya untuk jujur. Namun, Jen yang histeris dan tidak ingin Adam dalam keadaan bahaya, mengatakan Adam tidak mewafatkannya. Kemudian, hakim bertanya pada Ruthie, siapa yang mewafatkan saudara Morgan, dan Ruthie menunjuk Adam. Lalu, hakim mengatakan Jen berbohong. Dan hakim memutuskan Adam bersalah, dan akan mendapatkan hukuman yang sama. Lalu Adam memberontak, dan menjadikan Ruthie sebagai tawanan. Dan hakim mendekatinya, sedang Ruthie berhasil meloloskan diri, kemudian Adam dilumpuhkan. Sedang hakim mengatakan, Jen dan yang lainnya bersalah, atas kesaksian palsu, dan akan mendapatkan hukuman kegelapan. Kemudian, mereka dibawa ke ruangan eksekusi Adam, dengan mereka menyaksikan. Hakim mewafatkan Adam dengan dipukul bagian kepala. Setelah itu, mereka bertiga dibawa ke pintu penjara. Hakim mengatakan, di sini kalian tak melihat, tak mendengar, dan tak mengucapkan keburukan. Mendengar itu, Louis kabur, tapi kembali ditangkap. Dan besi yang sudah dipanaskan oleh hakim, digunakan untuk menghilangkan mata dan lidah Louis terlebih dahulu. Kemudian, Louis dimasukkan penjara kegelapan. Ketika mereka mengambil Darius, Jen memberi mereka penawaran, untuk menggunakan mereka. Darius ahli di bidang energi berkelanjutan, dalam hal merancang rumah, perawatan, perbaikan, dan menyelesaikan masalah lainnya. Sedangkan aku sehat, tak ada penyakit dalam keluargaku, masih muda. Aku menawarkan diriku. Siapa yang butuh istri? Mendengar itu, hakim menuju mereka, menanyakan, kalian siap menjadi warga negara yang setia? Darius dan Jen pun menjawab siap. Lalu hakim mengatakan, jika kalian lari, ketahuilah tak ada jalan keluar yang aman dari gunung ini. Jika kalian tidak berkontribusi, akan berakhir di penjara kegelapan. Kemudian, terlihat Darius bersama Jen sedang menyaksikan mayat dibakar. Lalu Ruthie menghampiri Jen. Di sana Jen berkata pada Darius, tolong jangan membenciku. Darius hanya bisa diam sambil menatapnya. Setelah itu, ada dua pria menghampiri mereka. Memberikan pisau pada Darius, dan mengucapkan Finor. Lalu Darius diberi jus rimbang. Dan mereka membawanya. Sedang Jen dibawa oleh penjual gelang, ke sebuah pondok, yang saat Jen memasukinya, sudah ada hakim di sana. Dia berkata, istrinya wafat setahun lalu, akibat terjatuh dari jurang, kemudian hakim langsung membawa Jenny ke kamar. Di tengah kota, Scott sedang makan di kafe, dan resepsionis hotel mendatanginya. Mengatakan, maaf soal Jen, aku sudah memperingatinya untuk tetap di jalur,
di gunung itu, ada orang-orang yang tinggal di sana, yaitu orang Foundation. Yang diketahui rakyat sini, namun tak dibicarakan. Siapapun yang ke atas sana, tak akan kembali, hidup ataupun mati. Itu pernah terjadi. Tak akan ada yang bertindak, karena dibuat seakan-akan mereka pergi. Maafkan aku. Saat Scott kembali ke hotel, di tengah jalan, orang-orang menghajarnya. Ketika itu polisi lewat, namun menghiraukannya. Di hotel, Scott sudah berdarah-darah. Dan keesokan harinya, Scott bersiap untuk hiking. Namun, resepsionis mengejarnya. Kemudian, membawa Scott pada seseorang, yaitu Ed ponakannya. Dengan upah $5.000, Ed akan menjadi petunjuk jalan. Kemudian, Ed meminta Scott mengganti pakaiannya. Dan mereka segera pergi. Saat memasuki hutan, Ed melihat jebakan yang dipasang. Ed menceritakan, pernah dipanah orang-orang gunung, yang membuatnya ingin membalas, dan mereka melanjutkan perjalanan. Namun, Scott terlihat letih, dan teman Ed terjebak ke lubang. Ed bersama Scott mencoba membantunya, akan tetapi, Ed terkena jebakan lainnya. Beruntung Scott selamat, sedang Ed dan temannya wafat. Scott melanjutkan perjalanan sendirian, berjalan mengikuti jalur air. Ketika malam hari, Scott berhasil ditangkap orang Foundation. Saat dia membuka topeng, ternyata itu Darius, lalu Scott menanyai Jane, namun banyak orang datang, sedang Darius seperti tak mengenalinya. Dan Jane memanah ayahnya. Ia mendekati seakan tak mengenali. Lalu bertanya pada hakim, dan hakim mengatakan wanita ini bukan putrimu, dia adalah istriku. Dan hakim menegaskan, tidak ada pengadilan untuk orang ini, dia bersalah akibat menerobos masuk. Dengan hukuman penjara ke-8, yang dilakukan esok hari, kemudian Scott dibawa pergi, sedang Jane pergi bersama hakim. Waktu di kamar, hakim bertanya, apa kau tidak apa, pria itu ayahmu? Jane pun menjawab, aku sudah menentukan pilihan, lalu mereka lanjut goyang. Di dalam lubang yang gelap gulita, Scott dikurung. Lalu, ada yang membuka penutupnya, itu adalah Jane, yang akan pergi turun bersama ayahnya. Saat akan pergi, Jane tertangkap, ternyata itu Darius. Lalu Jane mengajaknya pergi, tapi Darius menolak. Akibat sudah nyaman di sana. Namun, Darius tak akan mencegah Jane pergi. Kemudian, Jane bersama Scott coba keluar. Tapi Ruthie mengetahuinya. Dia yang baik, menunjukkan mereka jalan keluar, yaitu lewat penjara. Sedang berpelukan dengan Ruthie, ada yang datang. Itu adalah Morgan. Dan Ruthie segera kabur, sedang Jane menembak Morgan. Lalu mereka segera pergi. Di penjara itu banyak orang, Jane menemukan Louis di sana. Jane yang kasihan, memilih mewafatkannya. Saat berhasil keluar, mereka menemukan jurang. Dan sudah ada yang mengejarnya. Itu adalah penjual gelang. Coba menusuk Jane, tapi berguling ke jurang bersama. Sedang Scott mendengar banyak lagi yang datang. Saat di bawah, Jane selamat. Dan coba memanggil Scott. Scott dan Jane saling mencari di dalam jurang, namun, Jane ditemukan Hobbs dan dicekiknya. Tapi, Jane berhasil menusuknya. Sedang Scott masih mencari dengan senter, dan dikagetkan penjual gelang yang masih hidup. Scott langsung menembaknya, lalu menemukan Jane masih menusuk Hobbs. Scott pun menghampirinya. Kemudian Scott membawa Jane, dan sembunyi. Terlihat ada yang datang. Sedang Scott kesakitan akibat luka panah dari Jane. Dan Jane coba membungkusnya. Lalu, hantaman kapak di antara mereka. Scott yang akan menembak, pelurunya habis. Tapi Jane berhasil memanahnya. Dan mereka lanjut pergi. Kemudian, terlihat cahaya, itu adalah pemburu yang ada di bar. Jane menyuruh mereka mundur. Namun, mereka mengatakan datang untuk membantu. Karena, mereka juga membenci Foundation, akibat 6 tahun lalu, ponakanku juga hilang di sini. Dan tak pernah menemukannya. Kemudian, mereka akan turun bersama. Saat akan turun,
Kaki Jen terkena lemparan pisau. Beberapa pemburu juga kena panah, dan mereka menembakinya. Suasana hening sebentar, orang Foundation kembali berdiri, akan melempar pisau. Tapi Scott lebih dulu mengkapaknya dari belakang. Dan mereka pun pergi. Kemudian melempar api ke hutan. Di sana ada satu orang, yaitu suami Jen, namun, Jen sudah berhasil lolos naik mobil. Beberapa waktu berlalu, Jen dengan Scott sudah di kotanya. Saat Jen pulang dari pasar, sudah ada Hakim dan Ruti di rumahnya bersama adik dan ibunya. Ibunya mengatakan, Hakim akan membeli rumah di dekat sana. Jen pun terdiam. Hakim mengatakan, Jen sudah hamil dan mengucapkan selamat. Dan Jen permisi ke kamar mandi. Saat kembali, Jen mengusir Hakim, dan terjadi kekacauan di sana. Hingga adik dan ibu Jen diwafatkan Hakim, kemudian Jen berhasil menusuk kepala Hakim. Akan tetapi itu hanya bayangan Jen. Lalu Jen menyuruh ibu dan adik-adiknya pergi, mengatakan ada pembicaraan bisnis dengan Hakim. Lalu, Hakim mengajaknya pulang. Namun, Jen meminta Hakim berjanji tak akan menyakiti keluarganya selamanya. Dan aku akan ikut denganmu. Mereka pergi ke mobil. Saat mobil berjalan, Jen mewafatkan semuanya, dan hanya menyisakan Ruti bersamanya.